Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Lanjutkan sampai wajibu. Wa yajibu ay yu'lima al-mushtari amil ba'in. Wa yajibu ay yu'lima al-mushtari al-ba'i'a 'ala al-fawri bil hadithi. Wajib bahwa memberitahu oleh pembeli terhadap si penjual atas segera. Dengan apa diberitahukan? Dengan aib yang baru, ma'al qadimi, berserta aib qadim, liyakhtara ma taqaddama, supaya bahwa bisa memilih ia si penjual akan sesuatu yang telah terdahulu. Apa itu? Min bayaniya min akhzil mabi'i au tarkihi wa ihtadil arsi, dari mengambil mabi' lalu mengembalikan harga seutuhnya, atau meninggalkan mabi' dan memberikan arsi ganti rugi atas aib qadim. Fa in akhara i'lamahu bidzalik, maka jika mengakhirkan ia pembeli akan memberitahunya penjual bizalika, dengan demikian aib baru, an faurid itlaq, dari segera mengetahui, alal qadimi, di atas qadim, bila uzrin, dengan tanpa ada uzur, fala radda lahu bihi, maka tidak ada hak mengembalikan baginya pembeli, bihi, dengan sebabnya aib qadim, wala arsha anhu, dan tidak ada ganti rugi untuknya pembeli, li is'adit ta'khiri biridawi, karena memberitahukan, mengakhirkan memberitahu dengan relanya pembeli dengannya aib. Nah, pembahasan ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sekiranya barang yang kita beli ditemukan ada aib qadim, tetapi setelah terjadi padanya aib hadis, maka ada dua cara penyelesaian. Pertama, jual beli akan dibatalkan, maka si pembeli akan mengambil barangnya dengan aib qadim dan ganti rugi dari aib hadis. Atau jual beli dilanjutkan, maka si pembeli akan mengambil barang dengan menerima ganti rugi daripada aib qadim.
apakah si penjual yang ambil barang dia akan terima ganti rugi aib hadis, atau si pembeli yang ambil barang dia akan terima ganti rugi dan aib qadim. Untuk prosedur dan prosesnya adalah si pembeli harus cepat memberitahukan kepada penjual dengan aib hadis. Tidak boleh barang diberitahukan kepada penjual hanya dengan aib qadim saja tanpa memberitahukan aib baru. Kalau sekiranya si penjual terlambat memberitahukan, maka si pembeli tidak memberitahukan kepada penjual dengan adanya aib baru, maka si penjual tidak boleh menggagalkan jual beli dan dia tidak dapat ganti rugi daripada aib qadim sebelumnya. Walau kana al-hadithu qarib az-zawali ghaliban karramadi wal hama wal huma fayu'azzaru ala ahdil qawlaini bintidari zawalihi liyaruddal mabi'a saliman anil hadis. Maka jikalau adalah aib baru itu dekat untuk hilang, jikalau adalah aib yang baru itu hampir untuk hilang, untuk habis pada kebiasaan, contoh romadi, sakit mata dan demam, maka diberikan keringanan akan ia pembeli berdasarkan salah satu dua kaul untuk menunggu hilangnya aib baru, supaya mengembalikan ia pembeli akan mabit hal keadaan selamat dari aib baru. Kita beli mudah, sehat walafiat, tapi dia punya sifat mencuri. Kemudian di tangan kita ketahuan budak ini punya sifat mencuri setelah dia menderita sakit mata. Menderita sakit mata disebut aib hadis, tapi penderitaan sakit mata ini sudah hampir hilang, tinggal bintik-bintik merahnya saja. Kalau ditunggu sehari dua hari ke depan, maka akan dikatakan sembuh total. Menurut salah satu pendapat, penjual boleh mengundur mengembalikan barang ini untuk menyembuhkan penyakit mata budak, supaya budak kembali tanpa ada aib hadis. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua tidak boleh. Walau zalal hadisu ba'da an akhadha al-mushtari arsal qadim, jikalau hilanglah aib baru, jikalau hilanglah aib baru setelah bahwa mengambil oleh pembeli akan ganti rugi aib qadim, au qada bihi, atau setelah memutuskan dengannya mengambil ganti rugi oleh qadhi, walam ya'khudhu, dan belum mengambil dia pembeli akannya ganti rugi, cuman sudah diputuskan, niscaya falaysa lahul fasqu, maka tidak boleh baginya pembeli oleh mempasak jual beli, waraddul arsi, dan mengembalikan ganti rugi yang telah diambil menurut pendapat asal. Berarti pembeli dalam hal ini memilih untuk melanjutkan jual beli dengan menerima ganti rugi dari aib qadim,
menerima ganti rugi aib qadim dari penjual. Nah, setelah diterima ganti rugi, ternyata aib hadis sembuh, maka si pembeli tidak boleh memfasakh jual beli dengan cara mengembalikan barang serta ganti rugi lalu mengambil uangnya. Hukumnya tidak boleh. Walau taradaya min ghairi qada'in falahul fasxu fil asahi. Jikalau saling setuju kedua-duanya, penjual sama pembeli, apa yang disetujui? Bahasanya si pembeli akan mengambil barang dan si penjual akan mengganti atau mengembalikan uang dalam jumlah tertentu sebagai ganti rugi aib qadim. Orang itu sudah sepakat. Dari tanpa keputusan hakim, min ghairi qada'in, hanya kesepakatan berdua saja, maka boleh baginya pembeli oleh memfasakh jual beli menurut pendapat Hafsah. Biasanya kesepakatan itu terjadi sore hari, kemudian kesepakatannya adalah besok pagi si penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli karena barangnya punya aib qadim. Pas besok paginya aib hadis yang ada pada barang ini dah hilang. Sakit matanya hilang, demamnya hilang, atau bagaimanalah pada barang-barang tertentu, yang jelas aib hadisnya hilang. Pada saat itu pembeli boleh memfasakh dan mengambil uang secara utuh. Walau alimal qadima ba'da zawalil hadithi, jikalau mengetahui ia pembeli akan adanya aib qadim. Kapan diketahui? Setelah hilang aib hadis. Radda ala sahih, niscaya mengembalikan ia pembeli menurut pendapat sahih. Walau zalal qadimu qabla ahli arsyihi, jikalau hilanglah aib qadim sebelum mengambil ganti ruginya aib qadim, lam ya'khudhu, niscaya tidak boleh mengambil ia pembeli akannya ganti rugi. Au ba'da akhlihi, atau setelah mengambilnya ganti rugi, raddahu, niscaya mengembalikan ia pembeli akannya ganti rugi. Betul-betul jujur dalam muamalah Islam. Kita beli budak, salah satu aibnya adalah kencing di tempat tidur. Pas malam tu budaknya kencing di tempat tidur, kita laporkan sama penjual, saya kembalikan. Maaf, saya beritahukan kepada kamu, budak yang saya beli kemarin ternyata suka ngompol malam. Ini sudah terjadi 3 kali. Kalau kali pertama mungkin saya rasa dia kecapean, kali kedua mungkin belum terasa tidur di rumah, kali ketiga ini sudah 3 malam dia ngompol tempat tidur. Melaporlah pembeli kepada penjual. Lalu adalah kesepakatan. Kesepakatannya adalah penjual tetap melanjutkan jual beli, tapi minta potong harga. Nah, kurangi sedikit harganya gara-gara budak suka ngompol. Nah, kata pembeli, kata penjual, insya Allah 3 hari lagi, atau seminggu lagi, atau 15 hari lagi, saya akan kembalikan uang antum, kira-kira 3 juta. Itu untuk ngompol. Nah, ditunggu sebelum barang dikembalikan, ternyata budak ini gak ngompol-ngompol lagi. Betul-betul gak ngompol. Ditanya sama dia, kenapa kamu gak ngompol lagi? Kata dia, dah sembuh.
Maka setiap kali dia mau buang air kecil malam sudah terbangun dia, maka pada saat itu enggak boleh ngambil. Kalau sudah ngambil, kembalikan lagi, maka hukumnya haram untuk diambil. Nah, kila fihi wajihan. Di sana ada dua pendapat. Kata pendapat kedua, ada mengatakan boleh ambil, ada mengatakan tidak boleh, tidak perlu, harus dikembalikan. Ada yang mengatakan boleh ambil, ada yang mengatakan harus dikembalikan. Walau hadasa aibun la yu'raful qadimu illa bihi. Jikalau terjadilah aib baru, jikalau terjadilah aib baru yang tidak bisa diketahui akan aib qadim kecuali dengannya aib baru. Contoh, kakasri bildin, seperti memecahkan telur, wajauzin, dan kelapa, waranijin. Ranijin baca dengan kasrah nun, dia kelapa India. Zohar, Zohar saja. Zohar aibuha, yang nampaklah aibnya. Wa takwiru bittih, melobangi semangka. Madmudawadin, kasrawaw pada sebagian atrafnya. Kasrawaw mudaw widin, yang berulat. Kasrawaw mudaw widin, pada sebagian sisinya semangka. Rudda ma dzukira bil qadimi qahr, niscaya dikembalikan akan ia mabiah, niscaya dikembalikan akan barang yang telah disebutkan dengan sebab aib qadim secara paksa. Wala arsa alaihi, dan tidak ada ganti rugi terhadapnya pembeli karena aib baru, menurut pendapat Azhar. Li'annahu ma'dzurun fihi, karena sesungguhnya pembeli itu diberikan keringanan padanya aib baru. Kita beli telur itik, buat telur, pecahkan telur pertama, tidak ada darahnya. Pecahkan telur kedua, busuk baunya. Pecahkan telur ketiga, nyatu kuning sama putih. Pecahkan telur keempat, malah lebih parah lagi hasilnya. Kita kembalikan nama kedai. Pak, ini telur bapak 5 biji, ada yang busuk, ada yang berdarah, ada yang begini, ada yang begitu. Pak, kata penjual, boleh saya ganti bitik kamu, uang kamu, tapi kembalikan lagi telurnya itu utuh. Nah, sebagaimana tadi kamu ambil, begitu kembaliin. Nah, itu bukan hukum. Nah, memang memecahkan telur itu aib hadis, pembeli yang buat. Tapi kalau nggak dibuat aib ini, nggak akan tahu telurnya busuk. Telur busuk itu gara-gara karena dipecahkan baru tahu. Maka telur dikembalikan secara paksa, uang diambil secara paksa juga. Kalau sekiranya dia nggak mau. Dan kita tidak punya kewajiban untuk ganti rugi gara-gara ada macain telur. Nah, begitu juga beli semangka, ada ulatnya. Maka sebelum semangka dibelah, maka dilobangi dulu. Lobangi untuk mencek bagus atau nggak bagus.
Nah, lubang ini lubang Indonesia, jangan lubang orang Arab. Orang Arab melubangi semangka itu hampir sepertiganya dilubangi, itu mencek. Nah, durian juga begitu, lubangnya dikit, cek isinya, kalau bagus. Nah, kalau rusak bisa kita kembalikan, dan dia nggak boleh nuntut kita gara-gara kita melubangi duriannya. Nah, wathani yaruddu wa alaihi al-arsu riayatan lil janibain. Menurut pendapat yang kedua, mengembalikan ia pembeli dan terhadapnya pembeli ganti rugi demi menjaga kedua belah pihak. Wa huwa, dan dianya ganti rugi adalah ma baina qimatihi sahihan ma'iban, antara sesuatu yang adalah nilainya, ma baina qimatihi, sesuatu yang adalah nilainya, sesuatu antara nilainya barang hak dan utuh tapi cacat, dan hak dan pecah yang cacat. Wala nazra ila tsaman, dan tidak dipandang kepada harga, tidak dipandang kepada tsaman, tapi mandangnya kepada qimah. Nah, telur busuk tadi, telur yang sudah dingin tadi kan buat telur memang nggak cocok, tapi untuk direbus buat telur asin kan bisa-bisa. Nah, berapa harganya telur dingin yang sudah pecah, telur dingin yang masih utuh? Berapa perbedaan harga? Oh, misalnya telur dingin, telur sehat utuh 2.500, telur dingin 1.500, telur pecah itu 1.000. Berarti kekurangan harga 500 rupiah. Maka kita akan kembalikan telur yang sudah pecah itu dengan harga 500 rupiah per telur. Tapi kalau telur itu busuk, asli busuk, nggak bisa dipakai lagi, berarti dia tidak punya qimah. Maka pada saat itu dikembalikan tanpa ganti rugi. Nah, tapi aturan di tempat kita apa? Bisa dikembalikan tanpa ganti rugi. Nah, berarti betul-betul muamalah Islami lah Pak. Kalau dingin bagaimana Pak? Kembali ya. Nah, perlu dibawa apanya, telur busuk? Katanya nggak perlu, hitung aja. Itu memang ada pengalaman ya jualan telur. Coba sama orang kaki lima buat begitu. Katanya telur busuk nggak ada busuk. Tapi kalau kedai besar bisa, kaki lima nggak terima dia telurnya busuk. Nah, basalih la yaruddu aslan. Menurut pendapat yang ketiga, tidak boleh mengembalikan ia si pembeli sama sekali, sebagaimana pada seluruh aib-aib yang baru. Fayarji'ul mustari bi arsil qadim, maka meminta oleh si pembeli dengan ganti rugi aib qadim, atau membayar ia si pembeli akan ganti rugi aib baru kepada pihak lain, yaitu pihak penjual, ma taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Nah, sama hukumnya dengan ayat hadis pada selain ayat hadis yang wajib. Kalau ini kan ayat hadis tapi wajib dilakukan demi mengetahui al-qadim. Jadi pendapat yang ketiga ini menyamakan ayat hadis yang wajib dengan ayat hadis
yang tidak ada hubungannya dengan aib qadim. Tentu pendapatnya sangat tidak bijak. Nah, sangat tidak bijak. Kenapa dikatakan tidak bijak? Bagaimanalah nasib pembeli kalau sampai dia harus ganti rugi aib baru? Amma ma la qimata lahu, adapun barang-barang yang tidak ada nilai baginya seperti telur busuk dan semangka yang berulat seluruhnya, au ma'fan, busuk, ma'fan barisnya apa? Mu'affan. Mu'affan, mudawwid, tadi mudawwid kan, atau mu'affan, busuk semuanya. Adapun barang-barang yang tidak ada nilai baginya seperti telur yang busuk. Telur busuk ini seperti telur yang dieramin yang gak jadi menetas. Telur apa namanya? Telur udah dieramin, yang lain jadi anak, yang dia gak netas. Itu untuk ulang tahun lebih bagus. Sampai muntah yang ulang tahun itu buat. Telur apa namanya? Hah? Bahasa Kalimantannya telur tambuk. Nah. Tapi kalau antum gak bilang telur tapi tambuk saja sama orang, ngamuk orang. Artinya bodoh sekali tambuk. Tapi kalau bilang telur tambuk aman. Kalau bahasa kampung saya kalimbang, gua pula. Tadi tanya nggak tahu. Nah, kalau telur yang mau menetas itu, yang nggak gagal menetas itu kita pecahin buat telur, itu mesti kita bukan aib ya. Bukan telurnya yang aib, orang itu bikin aib juga sama wilayah kita atau rumah kita. Buang di Ustaz betul sukonya. Nah, harusnya dia bayar ganti rugi merusak penciuman. Nah, begitu juga semangka yang berulat semuanya atau busuk semuanya, fayatabayyanu fihi fasadul bai', maka terbukti padanya barang tersebut oleh rusak jual beli, liwurudihi ala ghairi mutakawwimin, karena terjadinya jual beli atas barang yang tidak bernilai. Wa yalzamul bai'a tanziful makani min, nah kan jelas itu. Wajib terhadap penjual oleh membersihkan tempat dari kanannya barang-barang tadi. Kita datang ke tempat orang tersebut, bawa dia ke rumah, kemudian minta ganti uang, suruh bersihin rumah kita gara-gara bau busuk telur tersebut. Sampai begitu hukumnya. Dalam hal ini kita toleransi aja lah kalau untuk bersihin. Tapi kalau dia nggak mau juga mengembalikan uang karena telur busuk seperti itu, sisa 3 biji itu jadi bukti. Nah, pecahkan di kedainya atau di dahinya. Kalau dia ngeyel misalnya, nolak. Nah,
Fa in amkana ma'rifatul qadimi bi aqalla mimma ahdatsahu al-mushtari ka taqwiril bitti al-hamil in amkana ma'rifatu umudatihi bi gharzi syai'in min, maka jika memungkinkan mengenal aib qadim dengan cara yang lebih minimal, dengan cara yang lebih sedikit dari sesuatu yang mengadakan akannya aib oleh pembeli, dari sesuatu yang mengadakan akannya aib oleh pembeli, contoh melobangi semangka yang masam. In amkana, jika memungkinkan mengenali masamnya semangka dengan melobangi sedikit padanya semangka, dan seperti membuat lubang besar takwiril kabir al-mustalnaan, yang mencukupi darinya lubang besar, bisagiri, dengan lubang kecil, wa kasakkir rumanil masrud halawatuhu, dan seperti membelah buah delima yang disyaratkan akan manisnya delima, liimkani ma'rifati umudatihi, karena memungkinkan mengenal masamnya delima dengan dilobangi, fakasairil uyubil hadisati fima taqaddama fiha wala radda qahra, maka hukumnya seperti seluruh aib-aib yang baru pada perkara yang telah terdahulu padanya aib baru, dan tidak boleh mengembalikan secara paksa. Titik. Untuk mengenali semangka ini manis atau tidak manis, bagaimana cara mengenalinya? Kita buat lubang. Sebesar apa lubangnya untuk mengenali manis itu? Maka kalau orang jual beras, dia punya alat untuk mencek besi runcing, ditusukkan ke karung goni bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, untuk memastikan beras ini sama warnanya semua. Nah, untuk semangka cukup lubang sebesar sedotan dari besi. Nah, lubang sebesar sedotan boba dari besi, tusukkan untuk ke dalam, kemudian angkat, itu bisa dicium, bisa dirasa sedikit, kemudian tutupkan kembali situ. Nah, sementara dia pakai metode Arab, dibuatnya segitiga sama kaki sana. Nah, congkelnya keluar segini, dan sepotongan itu keluar. Dirasa dia gigi dia masam, lubangnya besar. Nah, ini kalau masam beda sama berulat ya. Tapi kalau ketemu semangkanya berulat semuanya, walaupun dibelah, itu boleh kita kembalikan uang karena ini tidak berharga. Tapi kalau semangka masam masih ada nilainya. Kita beli delima, syaratnya manis. Kalau nggak manis, gagal dibeli. Nah, kita bawalah ke rumah. Sampai di rumah kita belah delima itu, kita cicipi masam, kita kembalikan. Kita tidak boleh mengembalikannya langsung. Harus ada dua pilihan. Kamu kembalikan delima saya, kamu ganti rugi karena kamu sudah belah. Atau kamu ambil delima saya kurangi harga karena dia masam. Tapi apabila kita lubangi sedikit saja dilubangi, kemudian kita cicipi rasanya asam, kita kembalikan kepada penjual karena rasanya asam. Dengan lubang yang sedikit itu kita tidak kita punya kemampuan mengembalikan secara paksa.
Kita tidak akan diberikan pilihan untuk memilih. Nah, antara mengembalikan atau ngambil barang. Khair. Itu saya rasa itu bergantung pada hukum akal, pada sang itu. Pikirkan bagaimana cara mengenalinya tanpa melahirkan aib hadis yang besar. Kalau bisa dengan aib kecil, maka aib besar akan dianggap harus ganti rugi. Wakila fihil kaulani, di sini ada dua kaul. Di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, inna tardida bidin na'am wa kasir raniji min hadzal qisim wa saqmuhu min al-awwal. Sesungguhnya mentardid telur burung unta, tardid memecahkan dan memecahkan kelapa, itu termasuk dari ini bahagian, sementara melobanginya termasuk dari yang pertama. Di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, sesungguhnya memecahkan telur unta dan memecahkan kelapa itu termasuk dari ini pembagian. Pembagian apa? Pembagian yang mana? Kasairil muyubil hadisah, sama dengan aib-aib baru yang diketahui setelah aib qadim. Pembeli tidak punya hak mengembalikan secara istiqlal. Kalau disetujui oleh penjual, dia boleh mengembalikan, tapi dia harus bayar ganti rugi karena telah memecahkan telur unta tersebut atau telah memecahkan kelapa tersebut. Tapi kalau dia lobangi telur unta itu, dia lobangi kelapa itu sehingga diketahui baunya sudah masam, rasanya sudah asam, maka termasuk dia dari bagian awal, yaitu aib hadis yang mesti terjadi untuk mengenali aib qadim. Dia tidak bertanggung jawab atas aib tersebut. Titik. Ada pertanyaan di situ? Nah, lanjut farman. Idza ishtara abdaini ma'ibaini safaqatan. Kembali lagi ke mana? Tafriq safaqah. Apabila membeli ia seseorang akan dua budak yang cacat, keduanya dua budak, safaqatan di dalam satu akad. Walam ya'lam aibahuma, dan tidak mengetahui ia seseorang akan aib keduanya dua budak. Raddahuma, nisa mengembalikan ia seseorang akan keduanya dua budak ba'da zuhurihi, setelah mengetahuinya aib. Wa yajri fi raddi ahadihima al-khilaful ati fi qawlihi, dan berlaku pada mengembalikan salah satu dari keduanya dua budak
memang kedua budaknya itu cacat, tapi satu pengen tetap pengen dia miliki, yang pengen dikembalikan hanya satu saja. Maka pada masalah tersebut berlaku khilaf yang akan disebutkan pada perkataan musannaf sebagai berikut. Apa perkataan tersebut? Walau zahara aibu ahadihima dunal akhari raddahuma. Jikalau nampak aib salah satu keduanya dua budak, tidak nampak aib yang lainnya, niscaya mengembalikan ia si pembeli akan keduanya dua budak. Tidak boleh mengembalikan yang cacat saja menurut pendapat Azhar. Kenapa tidak boleh mengembalikan yang cacat saja? Illa darurata ila tafriqis safaqah. Karena tidak ada darurat untuk membagi akad. Maka berdasarkan di atas pendapat ini, maka muamalah kemarin yang saya ceritakan ke antum, beli piring 6 buah pecah 3, maka ketika kita komplain mengembalikan barang, ternyata penjual tidak mau dikembalikan semuanya, dia hanya menghapuskan harga 3 piring, lalu kasih bonus pengembalian harga yang lebih. Akhirnya jual beli berlanjut pada 3 piring yang utuh. Sebetulnya berdasarkan pendapat yang kuat, metode seperti itu salah. Nah, cara muamalah seperti itu tidak betul. Yang betul adalah piring yang 3 pecah dikembalikan, yang 3 utuh juga dikembalikan. Kenapa dikembalikan ke 6-6-nya? Karena dia dalam satu akad. Nah, tapi karena dia pakai metode seperti itu, maka kita pindah kepada pendapat yang kedua yang ada di sini. Wasani lahu radduhu, boleh baginya seseorang mengembalikan yang cacat saja. Wa akhdhu qistihi minat thaman, dan mengambil persentasenya dari harga. Nah, kalau yang rusak 3 berarti harga dikembalikan setengah. Titik. Walau talifas salimu au bi'a qabla zuhuril aibi, faraddul ma'ibi aula bil jawazi li ta'adzuri raddihima. Jikalau telah hilanglah barang yang selamat dari aib, jikalau telah hilanglah barang yang selamat dari aib, atau dijual akan ia barang yang selamat dari aib, kapan hilangnya? Kapan dijual? Sebelum nampak aib. Sebelum nampak aib pada yang satunya, maka niscaya mengembalikan barang cacat itu lebih aula dikatakan boleh, karena tidak mungkin mengembalikan keduanya dua barang. Saya beli dari Ihsan 2 pena dengan harga Rp50.000. Kemudian pena yang satu ini rusak, sudah habis, tidak pakai lagi. Atau pena yang satu ini saya sedekahkan, saya infakkan, diwakafkan, atau dijual kepada orang lain. Nah, setelah barang ini tidak lagi sama saya, baru ketemu ini ternyata barangnya cacat. Nah, menurut pendapat yang kuat, saya kembalikan pena ini saja tanpa mengembalikan barangnya, itu hukumnya bisa.
Kenapa lebih sah? Karena tidak mungkin kita kembalikan kedua-duanya, karena satu barang sudah terjual, atau satu barang sudah dimakan, atau sudah habis. Beli 2 semangka, kemudian kita cek dulu lubang yang kecil, ternyata manis, kita belah, kita makan. Selesai itu kita cek lagi 1 semangka, ternyata ada ulatnya, ternyata masam, kita kembalikan 1 semangka itu. Tadi kita katakan kalau barang dibeli dalam 1 akad, 2 barang dalam 1 akad, mesti kembalikan kedua-duanya. Menurut pendapat yang kedua, boleh kita kembalikan yang rusak saja. Nah, kalau kejadiannya barang yang bagus itu sudah habis, maka untuk mengembalikan barang cacat saja lebih aula dikatakan boleh, karena tidak mungkin lagi mengembalikan kedua barang tersebut. Wal qaulani yajriyani fima yanfasilu ahaduhuma anil akhar. 2 kaul yang barusan dibahas itu berlaku keduanya 2 kaul pada barang-barang yang terpisah salah satu keduanya dari yang lain, seperti taubai 2 pakaian. Beli 2 gamis, 1 bagus 1 tidak. Beli 2 sarung, beli 2 peci. Bi khilafi ma la yanfasilu, dengan sebalik sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ia kazaujail khuf, seperti sepasang sepatu. Kita beli sepasang sepatu, yang sebelah kanan bagus, yang sebelah kiri robek. Menurut pendapat yang pertama, harus dikembalikan kedua-duanya, nggak ada problem. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, boleh kembalikan yang rusak saja. Nah, pendapat kedua tersebut tidak berlaku pada barang yang berpasangan. Fala yuraddul ma'ibu minhuma wahdahu qat'an, maka tidak boleh dikembalikan yang cacat dari keduanya 2 yang berpasangan sahaja, sepakat ulama. Datang kita ke toko sepatu, ini sepatu sebelah kiri ini saya kembalikan. Nah, kenapa cacat, berlubang? Kata pemilik sepatu, yang kanan mana? Yang kanan bagus, saya ambil. Nah, yang kiri saya mau kembalikan. Kembalikan uang saya separuh. Enggak boleh begitu. Nah, ternyata dia pemain takraw. Nah, ini perlu sepatu kanan saja. Atau ternyata memang buntung kakinya. Nggak ada orang jual 1 sepatu. Ada dapat momen dia sepatu kiri robek, haknya dia kembalikan hanya yang robek saja, karena memang dia kakinya cuma 1. Nah, bagi dia menguntungkan, bagi penjual tentu tidak. Wakila fihi kaulani, menurut satu pendapat di sana ada 2 kaul. Walau radiyal bai'u bi ifradi ahadil ma'ibain mu'annayaini ma'ibaini mabi'aini Ma'ibaini. Sana ma'ibaini. Kitab saya ma'niyaini. Mabi'aini. Nah, walau radiyal bai'u bi ifradi ahadil mabi'aini ma'ibaini, jikalau rela oleh penjual dengan mengembalikan salah satu dari 2 barang yang rusak,
jikalau rela oleh si penjual dengan menterasingkan salah satu dua barang yang cacat dengan mengembalikan, niscaya boleh ia menurut pendapat ashab. Boleh menurut pendapat ashab. Nah, tapi syaratnya pada barang yang tidak berpasangan. Kita beli dua sarung, kedua sarung itu cacat, warnanya luntur atau coraknya tidak bagus atau rusak. Tapi karena kita perlu kepada satu sarung, maka yang satu kita kembalikan, yang satu kita ambil dengan cacatnya. Maka kalau penjualnya rela, maka hukumnya boleh menurut pendapat ashab. Wasabilut tauzi' takdiruhuma salimaini. Cara membagi harga adalah mentakdirkan keduanya dua barang cacat akan bagus kedua-duanya, lalu menghargakan kedua-duanya, berapa harga A, berapa harga B, kemudian dipersentase harga musamma berdasarkan dua harga pasaran tersebut. Taksid dibagi dua atau dipersentase, sama dengan musamma harga yang disebutkan dalam akad berdasarkan dua harga pasaran. Satu sarung misalnya harganya 300.000, yang satunya lagi harganya 200.000, berarti 2/5 dengan 3/5. Berarti perbandingannya adalah 2/5 dan 3/5. Nah, kalau harganya tadi itu dalam jual beli hanya 450.000 atau samannya adalah 400.000, yang kita ambil adalah yang harga 3/5, maka 400.000 dibagi 5 dapatnya 80.000. Berarti kita harus bayar 3 kali 80, 240.000. Berarti uang kita dikembalikan dari 400.000 160.000. Tapi kalau kita ambil yang harga 2/5, berarti kita yang bayar 160, dia yang membalikan 240. Itu disebut dengan taksid atau persentase musamma berdasarkan dua qimah. Titik. Pembahasan di atas, seorang pembeli membeli dua budak dari satu penjual. Seorang pembeli membeli dua budak dari satu penjual, yang salah satu budaknya cacat. Pembahasan di sini, walawistara abda rajulani. Jikalau membeli ia seseorang budak dari dua orang laki-laki. Jikalau membeli ia seorang budak dari dua orang laki-laki. Jadi apanya yang dua? Penjualnya. Ma'iban, hal keadaan budak itu cacat. Falahu raddu nasibi ahadihima. Maka boleh baginya seseorang mengembalikan jatah salah satu dari dua penjual, kata ta'addudis shafaqah bi ta'addudil bai', seperti berbilang-bilangnya akad
dengan sebab berbilang penjual. Nah, budak satu orang ini saiznya dua, berarti yang kita beli adalah budak kongsian. Setelah kita beli, ternyata budak itu memiliki sifat atau memiliki aib yang dengan aib itu boleh kita batalkan jual beli. Di awal pembahasan bab sofako itu telah dibahas sofako akan ta'adud, satu dengan ta'adudnya berdua, atau ta'adudnya pembeli, atau ta'adudnya taman. Ta'adud penjualnya lebih dari satu, pembelinya lebih dari satu, atau harganya dibagi. Saya beli barang ini harga sekian, barang ini sekian. Nah, itu menjadi ta'adud dia, karena setiap barang dirincikan harganya. Nah, kasus di sini adalah kita beli budak yang cacat dari dua pemilik, maka kita berhak mengembalikan budak tersebut kepada satu orang dan kita lanjutkan jual beli dengan satu orang. Kepada penjual A kita katakan, saya kembalikan budak kemarin karena budak kamu tuh aib. Kita datang kepada penjual kedua, saya setuju dengan jual beli kemarin walaupun budak kamu aib. Setelah itu dikatakan kamu tidak kasih. Gak ada masalah. Dalam muamalah gak ada masalah itu, mau pilih kasih mau apa. Kita kongsi bertiga. Nah, kita bersepakat bahasanya kita akan bagi kongsian, kembalikan modal masing-masing. Setelah kembalikan modal masing-masing, lalu kita buat kerjasama lagi berdua, kita tinggalkan kawan yang satu orang itu. Hukumnya dalam muamalah boleh-boleh saja. Maka dalam muamalah tidak boleh dibawa perasaan. Nah, supaya tidak terbawa perasaan dalam muamalah, maka bermuamalah dengan orang-orang yang kita tidak punya perasaan orang tersebut. Nah, belanja di mana? Belanja di toko orang yang kita tidak kenal. Kalau belanja di toko kawan yang kita kenal, ada perasaan di situ. Ketemu barang cacat, kalau dikembalikan, bahalah nyok kawan-kawan. Kalau nggak dikembalikan, barangnya cacat. Nah, akhirnya dikembalikan. Setelah kembalikan, rusak hubungan silaturahim. Begitu juga dalam muamalah. Buat rumah, punya keluarga pandai bertukang, mana lebih nyaman? Urusan orang lain ngerjain rumah atau dengan keluarga? Orang lain. Terlambat dia datang, kita potong gaji. Keluarga datang jam 9 baru menajamkan gergaji dia. Mana lagi? Mau ditegur anak mama? Nah, kepala tukangnya mama, anggota tukangnya sepupu, kemudian keponakan bapak, kemudian paman, keluarga ngejar rumah semuanya. Masalah uridah tuh. Nah, berjalan sembilan. Nah, sebetulnya dalam muamalah nggak boleh bawa perasaan. Kita lantang saja tanya, walaupun sama kawan, ini barang kamu asli nggak? Kayak nggak percaya saya aja. Iya, saya kalau soal jual beli saya nggak percaya siapa-siapa. Asli nggak? Betul-betul aja. Nah, kalau sedekah, jual beli. Nah, begitu. Kayak apapun lah bahasanya,
Jadi si penjual boleh, si pembeli boleh melanjutkan jual beli dengan si A, menggagalkan jual beli dengan si B, padahal barangnya barang konsian bagi mereka, itu nggak apa-apa. Begitu juga walawistarayahu, jikalau membeli kedua-duanya, berarti pembelinya berdua. Jikalau membeli oleh kedua-duanya akannya budak, artinya istara isnani abda wahidin, membeli oleh dua orang akan budak milik satu orang, sebagaimana yang kita muharrar. Lalu ternyata ada aib, fali ahadihima raddu, maka boleh bagi salah satu dari kedua pembeli mengembalikan bagi jatahnya menurut pendapat Azhar yang didasari kepada Azhar fi ta'addudis safaqa bi ta'addudil mustari. Berdasarkan pendapat Azhar yang ada dalam masalah ta'addud akad dengan sebab ta'addud pembeli, sungguh hal itu telah terdahulu. Jadi pembeli A datang kepada penjual yang satu orang itu, saya tetap melanjutkan jual beli dengan kamu walaupun barang kamu cacat, cuman saya minta ganti rugi aib qadim. Pembeli kedua mengatakan, saya gagalkan jual beli dengan kamu, maka hukumnya sah saja. Itu beberapa bentuk kejadian yang boleh kembaliin barang, boleh tidak kembaliin barang. Sekarang mereka ada pada kasus boleh mengembalikan barang, tapi terjadi perselisihan tentang aib. Walau ikhtalafa fi qadamil aibi fi qidamil aibi al-mumkini hudutsuhu, jikalau berbeda pendapat keduanya penjual pembeli dalam hal apa? Dalam hal qadimnya aib, dalam hal terdahulunya aib, yang mungkin barunya aib. Mereka berbeda pendapat. Tentu penjual mengatakan ini aib hadith, pembeli menuduhkan ini aib qadim. Pembeli mengatakan ini aib qadim supaya dia gagalkan jual beli, tapi penjual mengatakan ini aib baru. Yang diperselisihkan itu adalah aib yang ada kemungkinan barunya aib. Contoh, bi'anid da'ahul mustari, dengan bahwa menuduhkan akannya qadim aib oleh pembeli, wa ankaral ba'i'u, dan mengingkari oleh penjual, suddiqul ba'i', bisa dibenarkan akan penjual, limuwafaqati lil asli, karena bersesuainya dakwaan penjual, karena bersesuainya penjual dengan asal. Apa itu asal? Istimraril aqdi, melanjutkan akad. Biyaminihi, dengan sumpahnya penjual. Kenapa pakai sumpah? Lihtimali sidqil mustari, karena ada kemungkinan benar pembeli. Ala hasbi jawabihi, ala hasabi jawabihi, sumpah sesuai dengan jawabannya penjual. Hasabi dibaca dengan fathah sin, hasabi artinya mislihi, semisil jawabannya penjual. Fa in qala fi jawabihi, maka jika berkata ia penjual di dalam menjawabnya tuduhan pembeli, apa kata beliau? Laisa lahu raddu alayya bil aibil ladzi dzakara, tidak ada hak bagi pembeli oleh mengembalikan di atasku dengan sebab aib yang ia sebutkan akannya aib,
Jawabannya adalah la yalzamuni qabuluhu, tidak wajib akan aku oleh menerimanya pengembalian. Niscaya bersumpah ia di atas demikian. Kalau terjadi pertengkaran antara penjual pembeli dalam hal kidamnya aib, sudah jelas si penjual akan katakan aib ini aib baru, atau si pembeli mengatakan aib qadim, maka yang dibenarkan di pengadilan adalah penjual. Kenapa penjual bukan pembeli? Karena penjual yang sejalan dakwaannya dengan hukum asal. Al-aslu mudiyus syai' ala sihah. Hukum asal sesuatu itu berlaku di atas sah. Ini bahasa lain daripada kaidah istimrari aqdi. Maka penjual akan katakan, akan perkuat pernyataannya dengan sumpah. Nah, dengan sumpah, kenapa harus pakai sumpah? Karena bisa saja yang benar dalam pertengkaran ini adalah pembeli. Bagaimana cara bersumpahnya penjual? Penjual akan bersumpah sesuai dengan jawaban yang dia ketengahkan ketika membantah pembeli. Kata pembeli, saya gagalkan jual beli dan saya kembalikan barang ini kepada Anda karena ada aib. Maka kata penjual, kamu tidak berhak mengembalikan barang itu ke saya. Atau kata penjual, saya tidak wajib menerima pengembalian barang tersebut. Nah, apa jawabannya? Begitulah sumpahnya. Ketika dikatakan saya tidak punya kewajiban menerima barang tersebut, maka penjual akan bersumpah, wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak punya kewajiban menerima kembalian barang tersebut. Atau ketika jawaban dia, kamu tidak berhak mengembalikan barang tersebut, maka dia harus bersumpah, demi Allah, kamu tidak berhak mengembalikan barang tersebut. Yang jelas, sumpahnya harus sesuai dengan bantahannya. Wala yukallafu ta'arrudu li'adamil aibi waqtal qabdi, dan tidak dibebankan akan menyindir, tidak dibebankan atau tidak diharuskan akan menyindir bagi tidak ada aib ketika dikobat. Dia tidak boleh, tidak mesti bersumpah wallahi demi Allah aib itu tidak ada ketika dikobat. Gak mesti itu isi sumpahnya. Kenapa gak mesti seperti itu? Karena bisa saja ayyakunal mustari alimal aiba waradhiyabi, bahwa adalah pembeli itu telah mengetahui ia akan aib dan dia sudah rela dengannya aib. Bahwa adalah pembeli itu mengetahui akan aib dan dia rela dengan aib tersebut. Maka permasalahan tidak perlu dibuka dari asal usulnya. Saya datang di sini untuk mengembalikan barang yang saya beli karena barangnya cacat, kata pembeli. Kata penjual, kamu tidak ada alasan untuk mengembalikan barang itu ke saya. Demi Allah, dia tidak punya alasan mengembalikan barang itu ke saya. Itu sumpahnya. Gak perlu dia katakan demi Allah
aib itu tidak ada ketika barang saya serahkan. Enggak mesti begitu. Karena tidak ada alasan mengembalikan barang, tidak mesti aib itu tidak ada ketika akad. Bisa saja aib itu ada ketika jual beli. Pembeli mengetahui aib tersebut dan dia rela dengan aib itu. Bahkan penjual sudah kasih tahu ini barang cacat sedikit, tapi dia tetap beli. Bisa saja kemungkinannya kejadiannya seperti itu. Maka hakim, panduan agama tidak perlu membahas tuntas sampai ke sana. Cukup dia disuruh bersumpah sesuai dengan argumen yang dia sampaikan. Walau nataqal ba'i'u bidzalik kullifal bayyinatu alayhi. Jikalau berbicara oleh penjual dengan hal demikian, kata penjual, aib yang kamu katakan itu tidak ada ketika barang saya serahkan. Aib itu terjadi di tangan kamu sebagai pembeli. Kalau itu bicaranya, maka dia akan dipaksa untuk menghadirkan saksi atas hal tersebut. Nah, dia akan dipaksa menghadirkan saksi. Sementara saksinya nggak ada, pasti dia akan kalah di pengadilan. Maka jawabannya jangan dikatakan tidak ada aib. Katakan saja kamu tidak berhak mengembalikannya. Wa in qala fi jawabihi ma aqbattuhu wa bihi hazal aiba jika berkata ia si penjual di dalam menjawabnya dakwaan pembeli, apa kata dia? Tidaklah aku menyerahkan akannya barang ma aqbattuhu. Nah, aqbat artinya menyerahkan. Kalau qabattuhu aku terima, kalau aqbattuhu aku serahkan. Qabat iqbat, qabada yaqbidu qabdan, aqbada yuqbidu iqba, qabat iqba. Nah, ma aqbattuhu, tidak aku serahkan akannya barang, padahal dengannya barang itu ini aib. Atau jawaban dia adalah ma aqbattu ila saliman minal aib, tidaklah aku serahkan akannya barang kecuali dalam keadaan selamat dari kekurangan. Hullifa atau halafa kadzalik. Boleh hullifa, boleh halafa. Niscaya disuruh bersumpah ia si penjual seperti demikian jawaban, atau niscaya bersumpah ia penjual seperti demikian jawaban. Wal halafu ma alimtu bihi hazal aiba indi wakila yakfihi iktisaru ala annahu la yastahiqu radda bihi. Menurut pendapat yang kedua, walaupun jawabannya seperti di atas, mencukupi akannya penjual oleh membatasi sumpah di atas annahu la yastahiqu radda alayya, sesungguhnya pembeli itu tidak berhak ia mengembalikan dengannya barang. Atau bisa dibatasi sumpah kepada kalimat berikut, la yalzamuni qabulu, tidak cukup akan aku oleh menerimanya pengembalian barang. Wala yakfi fil jawabi, dan tidak cukup di dalam menjawab dan di dalam sumpah ma'alimtu bihi hazal aiba indi,
tidak aku ketahui dengannya barang, akan ini aib di sisiku. Kalau itu jawabannya nggak sah. Itu namanya jawaban berlepas diri. Nah, kata pembeli, Pak Hakim, saya kembalikan barang ini, sah fasah jual beli, saya kembalikan barang ini ke penjual karena barangnya aib. Kata penjual, menurut sepengetahuan saya, barang itu tidak ada aib bersama saya. Menurut yang saya tahu, aib itu tidak ada ketika barang bersama saya. Sumpah seperti ini, jawaban seperti ini tidak boleh. Ini jawaban remang-remang, jawaban berlepas diri. Berarti kamu yang tidak kamu ketahui kan cuma tidak tahu. Tapi kamu kan gak pasti aib itu ada gak ada bersama kamu. Ya begitulah. Saya menurut pengetahuan saya tidak tahu aib itu ada bersama saya. Ini gak cukup. Nah, jawaban dalam pengadilan itu harus tuntas. Yang boleh bersumpah atas ketidaktahuan kalau itu perbuatan orang. Perbuatan kita nggak boleh. Sepengetahuan saya nggak ada lakukan itu. Nah, sepengetahuan saya dia tidak pergi kemana-mana. Sepengetahuan saya dia orang yang jujur. Sepengetahuan saya dia telah menerima harganya. Itu boleh. Kalau perbuatan orang kita bersumpah itu boleh. Sepengetahuan saya. Tapi apabila barang itu ada pada diri kita, lalu kita katakan sepengetahuan saya barang ini menurut saya nggak cacat, bersama saya, itu hukumnya tidak boleh. Nah, wa yajuzu lahul halfu 'alal batti ihtimadan 'ala zahiris salama idza lam ya'lam aw yazunna khilafa. Berarti dia harus bersumpah tegas. Kalau dia bersumpah tegas, jangan-jangan aib itu memang ada dari dulu. Sementara dia bersumpahnya tegas. Kalaulah dalam ilmu Allah itu aib itu ada dari dulu, dan dia bersumpah secara tegas tidak ada, apakah dia dianggap bersumpah palsu? Dijawab oleh musannaf, boleh baginya seseorang bersumpah secara pasti, boleh baginya seseorang bersumpah alal batti atas konkret, iktimadan karena berpedoman kepada zahir selamat barang. Jika dia tidak mengetahui atau mengira sebaliknya. Nah, mengira sebaliknya, mungkin ada potensi aib itu bersama dia, tapi potensi besar aib itu ada sama di tangan pembeli. Masih ragu-ragu dia. Cuman berat dugaan dia, aib itu bukan ketika barang bersama dia. Aib itu terjadi ketika barang sudah di tangan pembeli. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah, barang itu tidak ada aib bersama saya. Padahal dia nggak pasti ini. Boleh nggak bersumpah seperti itu? Tetap hukumnya boleh dalam hukum fatwa. Nah, tapi dalam hukum takwa sebaiknya nggak usah bersumpah. Nah, ini barang kamu cacat, saya kembalikan. Kembalikanlah. Nah, itu takwa. Kembalikan aja. Ada lagi barang cacat, kembalikan aja. Berapa harganya kemarin? Ternyata harga yang disebut pun lebih mahal pada harga kemarin. Bayar saja. Nah, tiba tentu di akhirat. Kenapa kamu nggak bela-belain barang? Ngapain pula saya jual nama Allah dan barang-barang dunia ini? Itu kan makom takwa.
Kita bukan takwa, kita makan fatwa. Fikih bicara tentang fatwa. Jangan untuk masukkan, berarti kan subhat itu berarti bagaimana hasil penjualannya, hilang berkahnya enggak? Kenapa dia bersumpah-sumpah? Adakah Nabi melarang melakukan sumpah? Nah, jangan dicampur adukan tasawuf sama fikih. Nah, fikih begitu hukumnya. Sumpahnya harus tegas. Walaupun barang itu nggak pasti cacatnya di tangan orang itu, bisa saja di tangan kita. Cuman kalau kita menduga cacatnya memang di tangan orang itu, kita sumpah pasti saja. Karena dalam hukum tidak ada yang berdasarkan remang-remang. Keputusan pengadilan berdasarkan konkret semuanya. Khair. Walau lam yumkin hudutsul aibi indal mustari, jikalau tidak memungkinkan adanya aib di tangan pembeli, jikalau tidak memungkinkan adanya aib di tangan pembeli, seperti sinis saja al-mundamilah, bekas luka yang masih mengandung nanah. Wal bayu amsi, padahal jual beli kemarin. Suddiqal mustari, dibenarkan pembeli. Kata pembeli, budak ini saya kembalikan. Kenapa kamu kembalikan? Di punggungnya ada luka benanah. Nah, luka benanah itu sama kamu lah itu aibnya. Nah, menurut hukum logika mana bisa? Berjual belinya kemarin, sekarang aja lukanya bernanah, bekas luka bernanah. Masa ada luka kemarin, luka bernanah? Luka kemarin itu berair ya, ada darahnya iya, tapi sudah ada shinnya, bekas luka, kemudian ada nanah di dalamnya, itu bukan luka kemarin. Itu pasti luka bersama kamu. Ini namanya aib yang bisa dipastikan tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Nah, pembelinya siapa? Orang impoten. Aibnya apa? Budaknya hilang perawan. Pak Hakim, saya kembalikan budaknya. Budaknya nggak perawan lagi. Kata penjual, perawan budak saya itu. Mana pula nggak perawan? Perawan masih. Apalagi hukum budak itu lebih banyak yang tidak perawan. Akhirnya pembeli ini, penjual ini ngotot ini budaknya perawan. Terpaksalah pembeli bongkar rahasia. Perawan bagaimana? Kamu kira saya ngilangin perawan? Nah, alat penghilang perawan itu sudah lama diambil orang. Ternyata dia udah kebiri. Jadi kalau pembelinya dikebiri, akhirnya hilang perawan, maka yang dibenarkan pembeli hilang dari mananya. Nah, apalagi job, banyak job pekerjaannya. Nah, walau lam yumkinhu taqaddumuhu, jikalau tidak memungkinkan terdahulunya aib, seperti luka yang masih basah, wal abwal bai'u wal qabdu min sanatin, padahal jual beli dan penyerahan barang sejak 1 tahun. Suddiqal bai'u min ghairi yaminin, dibenarkan penjual tanpa bersumpah. Barang ini sudah kita jual sama dia 1 tahun lalu. Aib yang dikedepankan adalah karena budak ini lukanya masih basah, jahitannya belum dibuka lagi. Nah, itu pasti yang benar adalah penjual. Masa luka setahun yang lalu jahitannya masih ada? Nah,
begitu Iki membahas sesuatu tidak lepas pada hukum logika atau kajian umum yang bisa dipahami dengan kasat mata. Budak ini sudah hamil 3 bulan. Nah, jual beli baru 2 bulan. Aib dari siapa? Qadim atau hadis? Qadim. Nah, itu kan jelas itu. Kalau disuruh lagi bersumpah pembeli, nggak perlu, itu udah barang nyata. Titik. Itu cerita tentang aib. Ke depan cerita tentang ziyadah. Nah, barang yang mau kita kembalikan, barang itu cacat, mau kita kembalikan kepada penjual setelah barang itu bersama kita 3 bulan. Bersama kita 3 bulan barang itu bertambah gemuknya. Nah, sehat dan subur dia. Berarti ada ziyadah. Bagaimana cara hukumnya? Lakum soal. Nah, ada tadi sini ketentuan barangnya itu yang contohnya cepat beratnya kayak makanan atau kayak yang lain. tentu bisa dipahami dalam pembahasan tadi. Misalnya dia beli lontong, dikembalikan setelah 3 hari, dikatakan barangnya basi. Nah, siapa yang salah? Ayat dari siapa? Qadim hadis. Hadis. Nah, itu udah pasti ayat hadis. Ini lontong 3 hari yang lalu, kamu kembalikan sekarang. Kamu bilang basi. Kamu yang terlambat makan lontongnya, maka nggak perlu disumpahkan. Jadi nggak ada suatu ketentuan barang. Kan bisa, hukum itu bisa dipakai ke barang yang basi, barang nggak basi kan. Yang kita bahas tadi juga makanan, buah-buahan. Tapi kan aneh kalau kasus itu diangkat di kitab fikih, kayak nggak masuk akal. Ada orang yang beli lontong. Kita kalau makan lontong asin saja, telan aja. Bawahnya kejang-kejang, 5 saja. Satenya kurang rasa. Kalau dikatakan aib, nah, kecuali basi. Nah, kalau basi ya, basi makan tahu isinya getah di dalam, dikembalikan. Nah, udah gigit, getah, kembalikan. Baru kemakan 1 potong, kembalikan. Tahu isinya rusak. Nah, terjadilah aib hadis. Nah, mengetahui aib qadim setelah terjadi aib hadis. Apakah menggigit itu semestinya untuk mengetahui basi sesuatu? Tidak. Kan bisa dibelah dulu, dicek. Nah, kenapa langsung makan? Kalau terasa basi, kenapa nggak dibuang? Tempelkan lagi. Maka harus ada hati-hati. Kalau memang kita ada pengen mengembalikan sesuatu, kita cek dulu, katakan tahu isinya. Cium, basi, kembalikan. Barang bapak basi. Ini namanya ayat hadis yang terjadi mesti untuk Nabi Qadim. Boleh kembalikan secara paksa. Tapi yang ini sudah makan sepotong, tahu isinya. Yang ini dah habis separuh, yang ini tinggal 1/3, dikumpulkan di piring Pak, tahu isi bapak basi. Boleh kembalikan? Nggak boleh khiyar. Kamu batalkan jual beli, sambil tahu isi saya yang separuh-separuh itu, kamu ganti rugi. Ini berapa? Atau kamu buat tahu isi ini untuk makan ayammu,
saya potong habis sekian. Kembali ke sana. Karena hadis yang kita buat itu tidak semestinya dibuat hanya untuk sekedar mengetahui aib qadim. Sama kan hukumnya? Berarti nggak ada beda. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.